Contoh, kita punya ayam nggak di rumah? Punya ya. Ayam itu juga bisa puasa. Saya percaya. Ada ayam betina dan ayam jantan, lalu dipisah. Yang betina dikurung sendiri, yang jantan dikurung sendiri, tidak usah diberi makan satu hari, tidak usah diberi minum. Ayam juga bisa puasa, kan gitu kan? Maka dari itu tujuan berpuasa tidak hanya itu. Kalau hanya meninggalkan makan, minum, tidak mempergauli istri, ayam sudah bisa. Masa kita seperti itu kan? Artinya jawabannya adalah tidak seperti itu. Kita ini berpuasa adalah yang pertama supaya menjadi orang yang bertakwa. Ciri-cirinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu muhasabah. Muhasabah itu selalu meneliti diri sendiri sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Ta'ala. Kita harus rumongso. Rumongso itu apa? Ya rumongso, merasa bahwa kita semua ini adalah berhutang budi kepada Allah yang luar biasa. Yang percaya saya contohin. Kita makan pakai apa? Mulut. Pak Harari kalau makan pakai hidung. Minum pakai mulut. Makan juga pakai mulut. Nggak ada orang yang makan pakai hidung. Akan tetapi Allah Ta'ala memberi nikmat kepada kita tatkala keluar. Apa yang kita makan, apa yang kita minum itu bisa berpisah. Yang depan keluar air, yang belakang keluar gedang goreng. Loh, padahal kita masukkan kan sama. Dan kita tidak pernah minta kepada Allah, ya Allah nanti pisahkan ya Allah di dalam, nggak pernah minta, Allah kasih. Seandainya suatu saat dipisahkan dengan Allah Ta'ala, yang depan itu gedang goreng, yang belakang itu air, gimana? Masuk rumah sakit, bahkan uang kamu mungkin kerja di Korea ini habis untuk berobat gara-gara misahnya keliru. Yang depan keras, yang belakang itu nikmat yang kecil saja. Apalagi seandainya keran jenengan, keran tahu? Keran yang untuk wudhu itu keran yang untuk wudhu itu namanya keran ya. Nah kita juga punya keran. Seandainya kerannya Pak Hari ini bocor terus seperti keran yang rusak itu, Masya Allah, uang berapa yang kita habiskan untuk menutupi bocornya keran ini? Pada keran kita ini dipakai mulai kecil sampai sekarang 45 tahun tanpa diservis, otomatis gak pernah bocor. Allahu. Seandainya bocor saja, Masya Allah, berapa uang yang kita habiskan untuk menutupi keran? Ini loh, kadang-kadang manusia tuh nggak tahu seperti itu. Kadang-kadang kita makan poso, makan sholatnya, udah komplek itu kurang gelem. Nah, cara bahasa Jawa nih, biasa gede. Itu contoh. Kenapa kita harus beribadah? Karena kita ini banyak hutang budi pada Allah yang luar biasa. Ya. Kemarin di tempat saya itu ada orang sesak napas, dibawa ke rumah sakit, dibantuin dengan selang dan nafas.
bantuan tabung. Itu saja satu hari habis satu tabung 1 juta, Pak. Satu tabung 1 juta. Angin itu loh, Pak, 1 juta. Nah, kita semua ini mulai kecil sampai besar menghabisi udaranya Allah tanpa membayar. Seandainya disuruh bayar satu hari 1 juta, sudah berapa juta kita membayar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh, Pak. Kenapa kita harus beribadah seperti itu? Belum fasilitas di dunia ini, waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua bagi manusia. Apa yang tidak bagi manusia? Mulai makanan yang enak, kambing, sate apalah. Itu semua bagi manusia. Fasilitas yang di dunia ini semua, bahkan surga dan neraka pun itu diperuntukkan oleh manusia. Malaikat itu hanya panitia, Pak. Betul, malaikat itu panitia nanti. Panitia itu ngebunyi ke hari. Jadi malaikat panitia surga itu malaikat dari Tuhan. Itu jenengan seks menuju surga, Ridwan ke hari, Pak. Panitia itu orang panitia ngebunyi saya, panitia apa itu? Ya Allah, manusia semua. Oke. Di dunia ini kan ada yang namanya malaikat Jibril, itu bagian nyampein wahyu. Kan gitu toh, ya? Terus malaikat sedangkan rezeki, malaikat jalan. Bagian rezeki malaikat siapa, Pak Adi? Satuan. So nggak arti? Malaikat Israel. Mikael. Israel itu yang menjemput nyawa. Jadi sudah ada panitianya. Tidak mungkin rezeki saya itu keliru dengan rezeki Pak Hari. Sebetulnya orang bekerja itu hanya untuk menambah ibadah. Rezekinya itu sudah ada sebetulnya. Rezeki itu sudah ada, gak mungkin rezeki kita itu tertukar dengan rezeki teman kita. Oke, karena apa? Ada panitianya, Mas. Oke, ada malaikatnya yang bagi rezeki. Nah, kita kok kerja itu apa? Kerja itu untuk menambahi ibadah kita sebetulnya. Gak percaya? Jenengan orang kerja lah lu mana? Gak percaya? Saya enggak? Orang yang sakit di rumah sakit tinggal pelorok nyawane tok apa metu kurang iwatan ini jajan pirang-pirang. Orang yang sakit di rumah sakit itu loh, ya, tinggal nyawane tok pelorok iku rezeki ini iwatan itu pirang-pirang, Pak. Nggih, padahal orang kecil loh, Pak, turu melek tok. Nah, kita kerja ini sebetulnya hanya menambah pahala. Kalau rezeki itu sudah ada jatahnya, insya Allah. Maka dari itu, orang yang bertakwa adalah orang yang selalu muhasabah kepada dirinya sendiri, menghitung dan merasa dirinya itu masih kurang kebaikannya daripada orang-orang yang di atas itu. Karena pahala dan dosa itu tidak kelihatan. Sebetulnya orang yang beribadah itu seperti janji Allah akan menjadi orang yang kaya. Akan tetapi Allah Ta'ala itu punya sifat Rahman Rahim, sehingga kekayaannya itu tidak diberikan di dunia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat fajar 2 rakaat saja, itu pahalanya kalau diperlihatkan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bukan hanya lebih baik daripada Korea, dunia.
Akan tetapi Allah Ta'ala ini kasihan. Seandainya jenengan itu, kita semua itu beribadah lalu diberikan pahalanya di dunia ini, wah sulit kita menaruhnya nanti. Seandainya ya, jenengan sholat terus diberi timbalan pahala yang berupa mobil. Bayangin saja, nak wong bar sholat untuk mobil, bar sholat untuk mobil akan dipakai di mana? Seadanya loh ya, bisa-bisa saja Allah Ta'ala memberi jenengan mobil itu kecil mas. Jenengan bar sholat untuk mobil satu, sesona untuk mobil. Hari ini punya tempat nggak kira-kira? Semua orang ini yang sholat punya mobil, wah, dunia macet mas. Wong nggak dikasih saja sudah macet kok. Tapi kita harus sadar diri bahwa pahala itu tidak diberikan di dunia ini karena Allah Ta'ala kasihan kepada kita, nanti tidak repot ngurusnya. Maka pahala ibadah kita itu diberikan tatkala kita nanti di surga. Seandainya diberikan di dunia ini, Masya Allah, kita repot ngurusnya mas. Begitu juga dosa, begitu juga dosa ini juga tidak dibalaskan di dunia ini bagi orang yang bermaksiat kepada Allah. Tapi suatu saat pasti ada bedanya orang yang berdosa dan orang yang menjalankan ibadah, pasti ada bedanya. Gak percaya saya contohin, udah. Ada mobil dua, yang satu ada lampunya, yang satu lampunya putus. Ini perbedaan orang yang beribadah dan tidak, nanti ada bedanya. Seperti mobil, yang satu mobil tersebut ada lampunya, yang satu tidak ada lampunya. Mobil tersebut tatkala berjalan siang hari tidak ada bedanya, bisa berjalan semua. Mobil yang ada lampunya juga bisa berjalan, mobil yang tidak ada lampunya juga bisa berjalan. Karena Pak, masih siang hari, matahari masih ada. Tapi begitu malam hari tiba, mobil yang tidak ada lampunya ini nanti gak berani berjalan Pak, nabrak-nabrak, gak berani. Sama tatkala kita nanti masih di dunia ini, tidak bisa membedakan mana orang yang banyak pahalanya dan mana orang yang tidak banyak pahalanya. Tapi tatkala nanti kita sudah tidak di dunia ini, nanti kalau kita masuk kuburan, pasti ada bedanya orang yang beribadah dengan tidak. Karena kita sudah tidak bisa memanfaatkan yang namanya matahari. Kira-kira kuburan itu terang atau pak? Terang atau enggak? Gelap. Pernah? Pernah? Pernah enggak? Enggak pernah ya? Walaupun kita enggak pernah yakin kalau kuburan itu gelap, pasti gelap. Nah, maka dari itu, pada itulah nanti yang namanya pahala dibutuhkan bagi kita semua. Yakin saja di dunia ini nggak ketara, nggak kelihatan, tapi nanti disitulah bedanya orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Kalau nggak terbukti, boleh nanti setelah meninggal saya di demo. Kok nggak betul Pak Ustadz? Boleh nanti setelah meninggal Pak Ustadz dipetui. Betul itu. Itulah sebetulnya tujuan Allah Ta'ala memerintahkan kita beribadah. Yang pertama untuk selalu muhasabah. Yang kedua adalah mujahadah. Mujahadah itu adalah orang yang selalu ingin ibadahnya itu maksimal, penana, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, sholat itu penting atau yang penting sholat? Sholat itu penting atau yang penting sholat? Sholat itu penting, betul. Seandainya ini kita akan sholat sudah dikomatin, tiba-tiba ada tamu nganterin duit 1 juta won. Kita menerima tamu dulu apa sholat dulu?
penting. katanya penting, tapi kalau orang duit ya lebih penting duit. Itu manusia. Ya kita tidak usah seperti itulah. Yang penting kita kalau bisa ibadah itu diutamakan daripada yang lain. Berusaha. Okay. Kadang-kadang kita itu kan di sini ya. Kadang-kadang lagi pas rapat ada adzan, dia duduk notok. Bar adzan ya rapat naik. Balik sholat itu enggak. Rapat apa itulah. Lagi rapat itu pakai. Mestinya kalau ada adzan mesti sholat sehingga yo rapatnya di skor, bar adzan. Ya ramane diterus nona, sholat engko. Oke, seperti itu ya. Seperti itu prakteknya. Maka dari itu sebetulnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muslimin. Ini kita belum bisa terus terang. Maka dari itu berusaha, oke. Berusaha kita itu kalau ada panggilan sholat, contoh ya, kalau bisa itu lebih awal lebih baik. Seperti contoh gini Pak, kita itu punya anak 3, yang satu dipanggil, nak kesini nak, langsung datang. Yang nomor 2, nak kesini nak, saya beri uang, datangnya 1 jam lagi. Yang ketiga, anak yang 3, nak sini saya beri uang, datangnya 4 jam lagi. Kira-kira sebagai orang tua memberi uang yang mana ini? Yang pertama atau yang ketiga? Yang pertama pasti. Seandainya ada orang tua kok memberikan uang yang ketiga itu ya orang balik itu. Mestinya marah. Loh kamu tadi di mana? Saya panggil kok baru datang sekarang. Ya uangnya sudah saya berikan yang pertama tadi. Kira-kira gitu. Kira-kira itu. Allah Ta'ala juga seperti itu. Kalau kita dipanggil untuk sholat kok datangnya terlambat, kira-kira noai seraupan. Seraupan. Maka dari itu, ini cara kita untuk beribadah apapun juga seperti itu. Kalau bisa yang lebih dulu. Itu nisbatnya seperti itu Pak. Maka kita ini harus sungguh-sungguh berlatih, bersungguh-sungguh untuk beribadah yang paling terbaik dan paling sungguh-sungguh, karena pengabdian kita kepada Allah Ta'ala ini kalau sungguh-sungguh akhirnya kita nanti menjadi orang yang muhsinin, orang yang baik, dan orang yang baik tersebut akan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, orang yang bertakwa adalah orang yang selalu berani mu'aqobah. Mu'aqobah itu adalah orang yang berani menghukum dirinya sendiri apabila tidak menjalankan ibadah. Orang yang berani menghukum dirinya sendiri, mengqadha sesuatu yang terlewatkan tatkala kita tidak menjalankan kewajiban. Contoh, kita terpaksa tidak bisa berpuasa, maka nanti setelah Lebaran atau mungkin pokoknya sebelum puasa tahun depan wajib mengqadha. Itu maknanya berani menghukum dirinya sendiri tatkala kita ini tidak menjalankan kewajiban. Walaupun orang lain tidak tahu. Harus selalu berani menghukum dirinya sendiri tatkala kita ini tidak bisa menjalankan kewajiban, wajib mengqadha pada waktu yang akan datang. Ya, yang terakhir, orang yang bertakwa adalah orang yang selalu muraqabah. Muraqabah itu orang yang selalu dirinya ingin dekat dengan Allah, atau minimal orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ya, kalau orang itu sudah merasa dirinya diawasi oleh Allah Ta'ala, dilihat oleh Allah Ta'ala, maka insya Allah akan berbuat maksiat 1000 kali berpikir. Karena apa?
yang kita lakukan tidak terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang bahagia ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dan insya Allah kita berusaha untuk menjalankannya. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa. Semoga kita pada pagi hari ini mendapat taufik, inayah dan ridhonya Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga mendapat kesehatan, bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sempurna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdasyakirun hamdan na'rim. Hamdan yatina amal qadima syukur. Ya Rabbana lakal hamdu wa billahi jalal wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi qulubi wa وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إلنا يا الله ذنوبنا وذنوب آبائنا وأساتذتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات. سلمنا يا الله من آفات الدنيا والآخرة وفتنا بهما إنك على كل شيء قدير. اللهم اكفنا بهما وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli